Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para peternak di Indonesia, dimanapun teman-teman berada. Ketemu lagi dengan channel yang oke banget, Rahayu Farm ya. Ketemu dengan saya lagi, Widodo dari Sidomulyo Farm, Banjarnegara. Lokasi kandang saya ada di Dusun Sidomulyo, sesuai dengan nama kandang saya, Desa Prigi, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara. Di dalam kesempatan video kali ini, saya ingin berbagi pengalaman, berbagi cerita, khususnya bagi teman-teman yang saat ini sedang mencari domba, khususnya barangkali pengen ngisi kandang, yang ngisi kandang, ngisi indukan, atau mungkin mencari pejantan. Kebetulan di kandang saya di Sidomulyo Farm ini ada beberapa cempe, ya, beberapa cempe yang sebetulnya sudah dapat dikatakan sudah layak jual begitu ya, sudah layak jual. Di depan saya ini ada cempe-cempe yang usianya sekitar 7 bulan ya, 7 bulan. Kemudian juga ada yang usianya 6 bulan, ini ada jantan, ada betina. Ketika teman-teman tanya, ketika usia 7 bulanan ini harga cempe itu di angka berapa gitu. Nah, harga cempe atau harga domba itu macam-macam, tergantung dari kualitasnya. Jadi harga itu tidak semata-mata dua domba dengan berat yang sama terus harganya sama, enggak begitu ya. Jadi harga domba itu juga dipengaruhi oleh kualitas. Semakin orang melihat domba itu kok semakin seneng, semakin gembira, semakin suka cinta ya, itu akan mempengaruhi domba ya. Nah, contoh misalnya ini ada domba, ini ada domba yang keturunan Merino, ya, keturunan Merino itu tuh lari. Nah, ini Mas, keturunan Merino. Ini kalau harga kayak gini memang agak lumayan tinggi, Ini harganya di angka 3 juta kalau kayak gitu. Kemudian kalau domba-domba cempe yang teksel yang mendekati siap kawin ya, itu harga di angka 2,5-an ya, 2,5 juta. Contohnya misalnya ini ya, ini ada domba teksel ya, ini di angka 2,5. Kemudian ada juga yang kalau bodinya kecil kayak gini, ini angkanya paling jual itu paling 1.500.000 itu ya, paling kecil 1.500.000 paling itu ya. Yang 1 jutaan kebetulan di kandang ini nggak ada ini harganya ya 1 juta ke atas. Kalau harga yang 1 jutaan itu yang ya kualitasnya masih kualitas lokal banget, itu bisa didapat di angka 1 jutaan. Nah, kemudian kalau yang jantan ya, jantan ini di angka 2.500.000. Kalau yang betina kayak gini juga di angka 2,5. Ini hampir siap kawin gitu ya, hampir siap kawin. Nah, bagi teman-teman yang pengen ngisi indukan khususnya, ya saya sarankan teman-teman mencari indukan yang bagus. Nah, bagus di sini nggak harus wah ya. Tentu juga sesuai dengan budget yang teman-teman miliki ya. Angka domba atau indukan yang sedang itu di angka berapa? Ya di angka 2,5 sampai 3 juta itu sudah dapat sedang lah, Kemudian kalau sudah kualitasnya agak meningkat lagi ya 3 juta sampai 3,5 juta itu sudah mendapatkan indukan yang lumayan ya, lumayan. Jadi nggak usah perlu beli yang wah-wah banget ya. Bisa juga kita pelihara dengan domba yang kualitasnya bagus.
tentu dengan catatan teman-teman punya budget yang lebih. Nah, tapi bagi teman-teman yang baru mengawali, yaitu bisa nanti pada saatnya bisa akan sampai ke sana punya domba dengan kualitas yang dapat dikatakan yang premium ya. Tapi kalau baru awal, ya sebaiknya pelihara yang sedang-sedang saja. Kemudian saya juga ada indukan yang sudah sangat siap kawin, ini di usia sudah 11 bulan. Nah, kalau kayak gini, ini sudah di angka 3 juta seperempat ya. Ini kenapa harganya sampai gitu? Ini tentunya kan juga dipengaruhi oleh kualitas ya. Kalau ini apa namanya? Masuk ke merino, tapi merino belum kualitas KW1 ya. Ini merino semi Texel itu kayak gini ya. Berapa ini Pak tadi Pak? Ini 11 bulan Mas. 11 bulan. 11 bulan ini sudah di angka 3 juta, ada 3.250.000. Nah, kalau ini nanti siap untuk akikohan ini ya. Akikohan ini yang ada tanduknya itu. Umur berapa itu? Ya. Ini sama dengan yang tadi di angka 11 bulanan ini Mas. Di angka 11 bulan. Ya, harganya ya di angka 3 jutaan ini Mas. 3 jutaan. Ya, 3 jutaan. Kalau ini nggak sampai 3 juta. Kenapa? Ini kan masih semi lokal tanduk. Ini apa namanya crossingan antara domba lokal dengan pejantan merino. Ya, itu sudah lumayan panjang gede. Ya, nanti kalau dipelihara beberapa bulan lagi ya sudah di angka 3,5 lebih itu. Ya, itu. Nah, ini teman-teman, saya juga mempunyai indukan hasil breedingan sendiri. Ini sedang bunting ini. Bunting di hampir kebuntingan 4 bulan. Nah, kalau ini mahal, kalau kayak gini lumayan tinggi. Ya, lumayan tinggi. Ini sudah di angka 3.750.000 kalau yang kayak gini. Kenapa? Ini gede banget kan? Ini gede. Coba Nah, ini sudah bunting. Berat badannya hampir 40-an kilo ini. Ya, 40-an kilo ini. Ini 3.750.000-an udah. Ya, 3.750. Ini udah gede. Nah, kalau ini diri sudah bunting ini. Diri udah bunting. Ya. Cuman ini nggak dijual. Ini untuk breedingan sendiri ya. Ini untuk breedingan sendiri. Oh, ini nggak dijual Pak ya? Enggak, ini enggak dijual. Ini sudah posisi bunting semua sebetulnya. Yang ini Pak, yang Nah, kalau ini belum dijual ini. Nah, kalau ini lokal ini. Ya, kalau dapat kayak gini, ini ciri-ciri domba yang lokal, ya lokal. Ini lokal. Sebetulnya ini apa namanya crossingan antara domba lokal dengan pejantan merino, tapi gen betinanya nampaknya lebih kuat, jadinya anakannya seperti ini. Dapat dilihat dari kepala ya kepalanya, terus bulunya ya. Kalau bulunya mendekati merino, ini bulunya kan bulunya bulu keriting banget, terus bewokan itu kalau orang sini bilangnya bewokan. Kalau ini masih dapat dikatakan masih lokal ya. Ini juga ada ini Mas, ini yang hasil breedingan kita juga ya. Ini malah masih muda banget ini ya. Ini masih muda banget. umur berapa itu Pak? Ini baru disapih Mas, ini baru disapih. Usianya 4 bulan ini. Tapi nggak dijual 4 bulan. Ya kalau ada yang mau silahkan aja. Ya. Nah, ini yang paling mahal ini. Ya. Ini enggak sampai 2 jutaan satu. Nah, ini merino ya? Ini crossingan Mas ya. Kalau ini dapat dikatakan terahnya terah Texel ya.
Traveksel ini nggak sampai 2 juta, satunya nggak sampai 2 juta. Kan ini, bulunya udah bulu bewokan ini. Terus mana lagi? Samping. Ini bagi teman-teman yang sedang pengen nyari cempe gitu, upayakan pastikan bahwa cempe yang dibeli itu sudah lepas HP. Jangan membeli karena suka dari kandang, posisi cempe masih menyusui kayak gini terus dibawa. Nanti teman-teman akan mempunyai pekerjaan ekstra. Pekerjaan ekstranya apa? Harus nyusoni. Ketika cempe belum lepas HP, kok udah dibawa ke kandang, udah dibeli, nanti pasti cempenya ini berisiko. Berisiko apa? Berisiko untuk mati. Nah, karena biasanya kalau cempe tidak terbiasa disusoni, ya dikasih susu formula atau susu sambung khusus untuk cempe, ini ketika udah agak gede, udah 1 bulan, dia nggak terbiasa disusoni pakai dot, dia nggak akan mau disusoni. Jadi yang kayak gini ini masih usia 1 bulan ini, 1 bulan ya. Terus ada lagi ini teman-teman semuanya. Nah, ini kalau yang ini usia 5 bulanan, ya, usia 5 bulanan. Harganya tidak setinggi yang tadi ya, 5 bulanan. Ini ada yang harga 2 juta, ada yang harga 1,5 ya, 1,5. Tapi ada juga yang harganya paling 1,2, 1,3 ya, yang kayak gini nih murah banget ini. Kenapa? Ya kan keturunannya adalah keturunan yang hitam itu, keturunannya masih lokal banget ini. Ya masih lokal banget. Ketika kita melihat saja kadang-kadang nggak begitu cinta, nggak begitu sedap dipandang mata kan, yang kayak gini ya. Beda dengan yang seperti itu. Ini kan sudah lumayan bagus ya. Ini sudah peranakan Texel kalau yang ini. Yang ini juga sudah lumayan bewok. Kalau yang bewok-bewok kayak gini harganya lebih tinggi dibandingkan dengan domba lokal biasa. Bewok itu maksudnya gimana? Bewok itu bulunya itu sampai ke muka gitu loh Mas. Ya kayak gini. Ini bulunya sampai ke muka. Beda dengan yang domba lokal kayak gitu ya, domba lokal kayak gini. Ini kan di mukanya itu nggak ada bulunya. Nah, beda dengan yang seperti ini sudah di mukanya sudah ada bulunya. Ini kan di muka juga sudah full bulu. Ini sampai baru sapih ini jam 4,5 bulan, 4 bulan setengah. Kemudian ini ada juga cempe-cempe yang kayak gini. Nah, kalau teman-teman punya cempe yang seperti ini, kualitasnya seperti ini cepat nutup operasional kandang yang kayak gini. Di pasaran harganya lumayan tinggi. Coba Mas disut ini Mas. Nah, yang kayak gini nih. Ini kan harganya lumayan agak tinggi, itu di angka 2 jutaan. Terus kalau yang kayak gini, ini harganya sekitar 17 ya. 17 itu 1.700.000 gitu. Ya. Kalau ini ada yang kecil, kalau yang kecil masih kecil. Karena kayak gini murah ini, teman-teman kayak gini. Ya. Ini murah. Kenapa? Ini keturunan antara merino dengan domba Garut. Nah, kalau domba Garut itu kan nggak ada telinganya ya.
Nah, ini ketika dikawinkan dengan domba merino, pejantannya merino, indukannya Garut, ini jadinya kayak gini. Nah, meskipun ada telinganya, tetapi dari sisi bodinya, bodi tubuhnya ini kan agak kecil, ya, agak kecil. Kalau yang ini ya harga-harga sekitar 17-an itu 1.700.000-an. Terus kalau ini mungkin bertanya, ini domba apa? Ini domba Garut. Nah, domba Garut ini anaknya 2. Cuman keunggulan dari domba Garut ini secara gen rata-rata beranak 2 ya. Cuman dari bodi tubuhnya, bodi tubuhnya itu memang tidak sebesar domba merino maupun domba Texel. Ya. Nih, ini domba Garut, domba induknya Garut, ya, induknya Garut, pejantannya merino. Ini bulunya sudah agak keriting, terus ada kupingnya, ada telinganya. Kalau ini pejantannya adalah pejantan sesama Garut, ini tidak akan ada telinganya, ya. Ini. Kelebihannya domba Garut itu peranakannya bisa rata-rata beranak 2 kalau domba Garut. Terus ini juga domba-domba Texel itu, Mas. Domba-domba Texel. Ini usia 6 bulanan itu, 6 bulanan. Ya. Harganya macam-macam juga ini. Ya, harganya kalau ini di bawah 2 juta ini, Mas. Ya, di bawah 2 juta. Ada yang 1,7, ada yang 1,6, ada yang 1,8 ini. Kalau ini murah, ini masuknya lokal ini, bulunya aja masih kelihatan seperti ini, yang ini nih, nah ini nih masih lokal banget itu. Kalau kayak gitu tuh ya paling di angka 1 juta aja kadang-kadang nggak mau ada yang beli itu. Kalau lihat aja kadang-kadang malas ya. Oh, berarti ini yang ya itu kan kelihatan beda kan, bulunya aja, bulunya apa namanya, bulunya masih lokal banget itu. Ya. Itu ya teman-teman semuanya, ini sekilas berbagi informasi aja berkaitan dengan harga-harga cempe yang ada di pasaran, khususnya di Banjarnegara dan sekitarnya. Ya, ini barangkali informasi yang saya sampaikan bisa menjadi referensi buat teman-teman semuanya agar tidak geblondrok. Kalau orang Jawa ngomongnya geblondrok itu beli domba tapi terlalu mahal. Nah, di atas harga di pasaran, ya. Itu teman-teman semuanya sedikit informasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mari kita ya selaku peternak ya tetap ulet, tetap tahan banting. Mari kita manfaatkan potensi yang ada di negara kita, di Indonesia ini, untuk bisa memajukan peternakan yang ada di Indonesia. Saya bulan lalu itu sempat lihat peternakan domba yang ada di Arab Saudi. Arab Saudi yang tidak mempunyai lahan, nggak mempunyai sumber daya pakan yang seperti di Indonesia. Peternakan di sana, peternakan domba dan kambing yang di sana itu bisa maju, bisa bagus. Padahal untuk nyari rumput aja atau nyari pakan aja susah, ya, karena di sana kan gurun pasir semuanya. Nah, di sana bisa maju. Kenapa yang di negara kita ada sumber daya alamnya luar biasa, tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya? Tetap semangat teman-teman semuanya.
Sampai ketemu lagi di edisi yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.